Direkam. Bantu sama. Ya udah, kalau aku panggil itu basah. Bagaimana? Kita buka, kita mulai. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu Dian ya. Ya, Bu. Oke, mana udah siap ya? Oke, kita mulai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Duren Sawit 05, Ibu MJ Lina Sinarmata. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Duren Sawit 05. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang hari ini bisa menyempatkan hadir. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hari ini hadir, sudah dapat meluangkan waktunya dalam kegiatan kita kali ini, yaitu sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan, sosialisasi PPDB, sekaligus membuka oleh Kepala Sekolah Ibu Simarmata. Yang ketiga paparan sosialisasi PPDB masuk SD negeri akan disampaikan oleh Ibu Desi Ervan. Yang keempat yaitu paparan sosialisasi PPDB masuk SMP negeri akan disampaikan oleh Ibu Dian Handayani. Yang kelima tanya jawab, yang keenam kesimpulan, kemudian terakhir adalah penutup. Baik. Untuk melanjut ke acara berikutnya, mari sama-sama kita berdoa agar hari ini apa yang kita kerjakan dapat menghasilkan hal-hal yang baik dan dapat berjalan dengan lancar. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai. Ayo makan yuk. Selanjutnya, selaku pembawa acara, mari sama-sama kita agar kegiatan kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembukaan kegiatan sosialisasi PPDB oleh Ibu Kepala SDN Duren Sawit 05, Ibu MJ Lina Simarmata. Kepada Ibu MJ Lina Simarmata, kami persilakan. Terima kasih kepada. Sudah bisa dengar suara saya, Des? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati orang tua murid kelas 6, 6A, 6B, 6C, 6D. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas 6A, 6B, 6C, 6D. Yang saya hormati
semua guru-guru staf SDN Duren Sawit 05. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari yang indah ini, kita dapat melaksanakan rapat virtual mengenai sosialisasi PPDB, SDN, SD, dan SMP. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, beserta orang tua murid yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini melalui rapat virtual tentang bagaimana pendaftaran masuk ke SMP negeri dan pendaftaran masuk ke SD negeri. Baik Bapak Ibu, mungkin kami selaku tuan rumah, ya undangannya mendadak, persiapan kurang, ya saya selaku kepala sekolah SDN Duren Sawit 05. Mohon maaf atas kekurangan kami. Bapak Ibu guru, orang tua murid yang hadir pada hari ini, mungkin bertanya-tanya bagaimana cara masuk SMP negeri. Nanti Ibu guru, Ibu Dian nanti akan menjelaskan bagaimana pendaftaran masuk ke SMP negeri. Yang berikutnya lagi, untuk penerimaan murid kelas 1 SD, mulai tanggal 7 Juni, hari Senin yang akan datang, kita akan melaksanakan penerimaan murid peserta didik baru melalui online. Ada beberapa persyaratan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan kepada guru semuanya yang ada di SDN Duren Sawit 05. Begitu juga orang tua murid seluruhnya, kelas 6, ibu komite, dan korwas, perwakilan kelas. Jika ada nanti siswa atau tetangga atau saudara atau anak, Bapak Ibu guru atau orang tua murid harus paham, harus bisa menjelaskan bagaimana caranya masuk ke SD negeri dan ke SMP negeri. Untuk itu, kepada Ibu Komite SDN Duren Sawit 05, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada hari ini melalui rapat virtual yang kita laksanakan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian nanti oleh guru saya, Ibu Dian Handayani dan Ibu Desi dalam menyampaikan paparannya. Saya selaku kepala sekolah memohon maaf. Jika kurang jelas, boleh bertanya, boleh juga melalui telepon. Ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai kelas 6, pada orang tua murid, kelas 6 nanti pengumumannya tanggal 15 Juni. 15 Juni ya Bapak Ibu ya, sekalian kita pelepasan ya. Tanggal 15 Juni setelah pengumuman jam 10 pagi. Kita langsung pelepasan kelas 6 dan langsung menerima rapot pada hari itu juga. Setuju Bu Dian, Ibu Desi, Ibu Maes? Gimana? Ya, siap Bu. Ya, siap ya. Iya. Jadi pada acara itu juga jam 10 kita pengumuman kelulusan. Langsung kita lanjutkan pelepasan. Setelah pelepasan langsung penerimaan rapot. Ya, Bapak Ibu, dan penerimaan rapot harus tatap muka. Jadi nanti diatur tatap muka. Ya, Bapak Ibu ya. Ibu guru kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Ya, tatap muka nanti diatur sesuai urutan absen. Ya, Bapak Ibu ya, diatur jadi sesuai prokes. Tidak boleh berkerumun. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang ngambil itu nggak usah anaknya, orang tuanya saja.
orang tuanya saja, ya. Jadi nggak boleh ikut anaknya, ya, supaya jangan berkerumun dan harus menjalankan prokes, protokol COVID, ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya lagi, jika ada hal-hal yang mau disampaikan tentang kelas 6, boleh melalui Ibu Kepala Sekolah, boleh juga melalui wali kelasnya masing-masing. Boleh juga melalui wakil kepala sekolah. Ya, wakil kepala sekolah Bapak Ibu mungkin tahu, Ibu Desi dan Ibu Dian. Boleh, silakan ya. Jadi mungkin banyak hal-hal yang belum mengerti tentang penerimaan murid baru ataupun hal-hal mengenai kelas 6, boleh bertanya kepada guru kelasnya atau ke kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang kembali, pengumuman kelas 6 tanggal 15 Juni pukul 10 pagi. Sekalian pelepasan dan sekalian penerimaan rapor. Mengenai ijazah kelas 6. Kita tunggu infonya dari dinas, ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu, pengisian Sidanira udah ditandatangani Bapak Ibu, orang tua murid kelas 6. Kemudian Bu Desi, Sudah Bu. Sidanira, udah kan? Udah ya? Ya, oke, mengenai Sidanira. Lalu jalur prestasi, Bapak Ibu kemarin sesuai rapat dengan pengawas Kasatlak, itu jalur prestasi itu yang diakui itu adalah juara paling rendah, juara 3 tingkat kota madya, ya, tingkat kota madya, baik akademik maupun non akademik, ya. Itu perlu Bapak Ibu sampaikan ya, perlu Ibu orang tua murid yang saya hormati, jika ada putra putrinya yang mempunyai prestasi yang diakui oleh pemerintah adalah juara ketiga tingkat kota madya. Kalau tingkat kelurahan, tingkat kecamatan belum bisa kita masukkan jalur prestasi ya, baik akademik maupun non akademik ya. Jadi itu ada jalur prestasi juga ya Bapak Ibu. Ya. Mengenai pengumuman diterimanya di SMP, nanti akan ada info selanjutnya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mohon dilanjutkan kepada acara berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak atas kehadiran orang tua murid kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Emjelina Simarmata yang sudah berkenan menyampaikan sambutan serta arahan-arahan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu paparan sosialisasi PPDB masuk SD negeri. Yang hal ini akan disampaikan oleh Ibu Desi Ervan, MPD. Kepada Ibu Desi Ervan, kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Yang saya hormati
Ibu Kepala SDN Duren Sawit 05, Ibu MJ Lina Simarmata SPDMM. Yang saya hormati Ibu Komite SDN Duren Sawit 05, Ibu Evi Hapiah Salampesi. Yang saya hormati para Bapak dan Ibu Guru dan Tendik SDN Duren Sawit 05. Yang saya hormati para Bapak Ibu, orang tua siswa SDN Duren Sawit 05 dari kelas 1 sampai 6, khususnya pada hari ini yang menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting, yaitu dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia sehat yang diberikannya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini untuk menghadiri acara sosialisasi PPDB SD dan SMP Negeri di DKI Jakarta yang beberapa hari lagi akan dibuka. Baiklah, PPDB 2021 ini dasar hukumnya antara lain dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021, Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, dan Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Adapun kebijakan PPDB 2021 ini dari rumah, artinya secara daring atau online, agar tanpa adanya kerumunan atau berkumpul di sekolah, untuk mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua atau wali di sekolah, untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Adapun mekanisme PPDB dari rumah, pertama adalah pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Kemudian verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator. Dan terakhir, melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Adapun jalur PPDB untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini melalui 4 jalur, kecuali untuk masuk SD negeri. Masuk SD negeri hanya 3. Dari 4 ini prestasi jalur masuk SD tidak ada. Secara keseluruhan, kecuali masuk SD, jalur PPDB ini ada dalam bentuk prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, dan anak guru. Untuk jalur prestasi, memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Untuk jalur afirmasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Yang ketiga, untuk jalur zonasi, ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan 1. Sebaran sekolah, 2. Data sebaran domisili calon peserta didik, dan ketiga, kapasitas daya tampung sekolah. Dan jalur yang terakhir, jalur yang keempat adalah pindah tugas orang tua atau anak guru.
Jalur ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Baiklah, Bapak dan Ibu, di sini ada tabel perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1. Tabel ini menceritakan bahwa PPDB 2021 itu sudah mengamanatkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Bahkan melebihi kuota atau persentase dari yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 1. Jadi maksudnya begini, jalur PPDB 2021 dirancang pemerintah berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Contoh, di jalur zonasi SD. Awalnya peraturan Permendikbud tuh hanya 70%. Tapi PPDB 2021 melaksanakannya lebih besar, 73%. Itu artinya PPDB yang akan berlangsung besok itu sudah sesuai dengan amanat dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sementara untuk SMP, di Permendikbud 50%, di PPDB tahun ini juga 50%. Artinya tidak kurang, bahkan lebih dikit. Ya, demikian penjelasan tabel berikut. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tabel perhitungan indeks prestasi. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Ibu Dian akan menjelaskan lebih detail, karena tabel ini hanya diperuntukkan untuk jalur masuk SMP, bukan jalur masuk SD negeri. Jalur masuk SD negeri, jalur prestasi tidak ada. Hanya ada afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas atau anak guru. Berikutnya, untuk zonasi SD, peluang calon peserta didik baru itu ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Nah, ini adalah pra-pendaftaran. Tidak semua orang bisa ikut pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran itu bisa dilakukan oleh 1. Calon peserta didik baru yang memiliki KK di Provinsi DKI dan bersekolah di luar DKI. Contoh, saya, Ibu Desi, punya kakak DKI. Tapi anak saya sekolah TK di Bekasi. Nah, karena saya orang DKI, anaknya sekolah di Bekasi, ingin masuk SD negeri. Maka saya harus melakukan pra-pendaftaran dulu sebelum mendaftar tanggal 7 nanti. Yang kedua, pra-pendaftaran juga diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki KK DKI tapi putus sekolah. Paling lama 2 tahun yang lalu. Ya, karena situasi tidak memungkinkan, dia putus sekolah. Nah, dia tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. Ini bisa melakukan pendaftaran besok, tapi melakukan pra-pendaftaran dulu. Dinyatakan dengan SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh orang tua atau wali.
Ya, maksimal berarti tahun 2019, 2020 dia tidak sekolah. Nah, dia bisa melanjut ke SMP negeri, tapi melakukan pra-pendaftaran dulu. Yang ketiga, pra-pendaftaran ini untuk CPDB yang memiliki KKDKI, tapi bersekolah di sekolah luar negeri atau satuan pendidikan asing. Nah, ini dia harus melampirkan surat rekomendasi dari Dirjen PAUD atau pendidikan dasar atau pendidikan menengah ya untuk calon peserta didik baru ini. Mekanismenya sebagai berikut. Di situ ada akses laman publik pra-pendaftaran, kemudian mengisi formulir pra-pendaftaran secara daring, menggugah dokumen-dokumen pra-pendaftaran, mencetak tanda bukti pengajuan pra-pendaftaran yang berisi nomor peserta. CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pada laman yang telah diberikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikut mekanisme pendaftaran PPDB 2021. Pertama adalah pengajuan akun. Di situ ada akses lamannya. Ya, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Kemudian mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan akun. Setelah pengajuan akun, Bapak Ibu ke tahap berikutnya, aktivasi token. Di sini ada aksesnya pula, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Kemudian mengganti token dengan password. Dan setelah aktivasi token dipilih, bisa memilih sekolah tujuan. Tahap yang ketiga adalah pemilihan sekolah. Masuk ke aksesnya, akses lamannya, kemudian melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Memilih sekolah tujuan dan mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Dari mana nomor peserta dan password? Itu ada di Sidanira yang nanti akan diberikan kepada semua peserta didik kelas 6. Kemudian masuk ke tahap hasil seleksi. Di sini kita buka akses lamannya ppdb.jakarta.go.id, memilih jenjang atau jalur yang sesuai. Klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Dan tahap yang paling akhir adalah tahap yang paling penting. Lapor diri. Ya, lapor diri ini aksesnya masih sama. PPDB Jakarta GOID. Melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri, mengisi nomor peserta dan password, kemudian mencetak tanda bukti lapor diri. Jadi tidak perlu ke sekolah yang menerima. Cukup melalui daring, dari rumah atau dari tempat lain. Nah, di sini saya akan mengupas persyaratan bagaimana masuk SD. Masuk SD tahun 2021, usianya paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Yang kedua adalah memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Berarti dihitungnya tanggal 7 Juni 2020. Dalam hal kartu keluarga, sebagaimana yang disebutkan tadi, yang dimiliki oleh calon peserta didik,
itu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili jika satu, terjadi bencana alam. Yang kedua, bencana sosial. Nah, surat keterangan domisili pengganti KK ini diterbitkan oleh ketua RT atau ketua RW yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat lain yang berwenang. Kemudian, persyaratan SD yang lain, peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan setelah memenuhi satu, surat pernyataan dari kepala sekolah asal dari negara itu. Yang kedua, surat rekomendasi izin belajar dari Dirjen yang membidangi pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar. Yang ketiga, lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. Nah, tadi dijelaskan di awal, usia paling rendah masuk SD 6 tahun. Ternyata masih diperbolehkan atau dikecualikan untuk anak-anak yang super. Bisa 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli besok. Asal satu, memiliki kecerdasan atau bakat yang istimewa. Yang kedua, anak itu siap fisiknya. Dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog, atau kalau nggak ada rekomendasi dari psikolog, dari dewan guru sekolah yang bersangkutan. Nah, anak di usia 5 tahun 6 bulan ini, kalau memenuhi syarat, bisa melakukan pendaftaran. Kemudian seleksi calon peserta didik kelas 1 tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung. Nah, inilah jalur PPDB-SD, hanya 3. Afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, dan anak guru. Jalur afirmasi itu dibedakan 2 ring. Ring pertama itu untuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi. Dan anak tenaga kesehatan yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Ring yang kedua, jalur afirmasi adalah untuk anak-anak yang terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Berapa persen kuotanya afirmasi ini? Adalah 25%. Seleksinya bagaimana? Tanpa seleksi, kecuali untuk inklusi, karena inklusi di sini hanya dijatahkan 2 orang per kelas, per rombel. Ya. Kalau sama-sama zonasinya sama-sama peringkatnya, maka peringkat yang kedua dari umur. Baru peringkat yang ketiga dari waktu mendaftar. Jalur afirmasi adalah jalur pertama untuk PPDB-SD. Jadi pendaftaran dimulai untuk SD 7 Juni 2021. Dan berakhir afirmasi tanggal 18 Juni 2021. Jalur yang kedua adalah jalur zonasi. Di sini berdasarkan satu RT dengan sekolah tersebut. Yang kedua, bersebelahan RT-nya dengan RT sekolah. Yang ketiga, satu kelurahan dengan SD yang dituju.
itu didasarkan dari KK yang dimiliki oleh Bapak atau Ibu semua. Berapa persen kuotanya? Sangat besar, yaitu 73%. Seleksinya tetap melalui zona dan pendaftarannya dimulai dari tanggal 21 Juni sampai 25 Juni 2021. Jalur yang terakhir adalah jalur tugas orang tua dan anak guru. Perlu saya jelaskan, jalur pindah tugas orang tua ini adalah contoh. Orang tuanya itu pindah dari, misalnya dari Lampung, pindah ke Jakarta. Otomatis sekolah asalnya kan anak-anaknya di Lampung. Tapi karena orang tuanya dipindahkan oleh perusahaannya ke Jakarta, dan si orang tua memiliki surat kepindahan dari kantornya atau perusahaannya, maka anak ini bisa diikutkan oleh PPDB DKI tahun ini. Kemudian untuk anak guru. Anak guru ini penjelasannya sebagai berikut. Contoh, saya bertugas sebagai guru di SDN Durensawit 05. Saya punya anak usia 6 tahun, berarti siap untuk masuk SD. Anak saya berhak mendapatkan atau mendaftar ke SD Durensawit 05, walau sekolah TK-nya dari Bekasi atau kakaknya dari luar. Karena ibunya atau ayahnya bekerja di SD di DKI Jakarta. Ya. Ini kuotanya kecil, hanya 2%. Dan zona ini, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, itu dimulai dari 7 Juni sampai 25 Juni 2021. Terakhir, apa sih bedanya PPDB SD 2020 dengan 2021? PPDB 2020 jalur zonasi terbagi 2, kelurahan dan provinsi. Tapi tahun ini zonasi dibagi 3, se-RT dengan sekolah, bersebelahan RT dengan sekolah, 1 kelurahan dengan sekolah. Bahkan kelurahan irisan pun masih diperhitungkan. Perbedaan yang kedua, zonasi 2020 SD itu hanya 65%. Sementara tahun ini itu 73%. Kemudian perpindahan tugas orang tua dan anak guru, tahun lalu 5%, tahun sekarang 2%. Ini artinya apresiasi pemerintah terhadap jasa seorang guru. Kemudian kuota luar DKI tahun lalu 5%. Tahun ini tidak ada. Dengan alasan untuk melayani warga DKI saja, sekolah negeri di DKI belum bisa menampung semua anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendekatkan anak dengan sekolahnya. Yang terakhir, tahun lalu belum ada rekomendasi Menteri Dalam Negeri, tahun sekarang sudah ada harmonisasi atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Demikian yang bisa Ibu Desi jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bila masih ada yang membingungkan, silakan nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Insya Allah kami akan bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Desi Ervan yang sudah menyampaikan paparannya mengenai PPDB untuk masuk ke sekolah dasar. Selanjutnya, kita akan dengarkan paparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dian mengenai PPDB masuk ke SMP. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan presentasikan tentang PPDB dari SD kelas 6 untuk ke SMP negeri. Yang pertama persyaratannya, kalau dari aturan Permendikbudnya udah ya tadi ya sama Bu Desi, sebelumnya sudah dijelaskan untuk undang-undangnya dan rekomendasi Mendagrinya sudah dijelaskan. Ini sekarang kita langsung ke syaratnya. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran kan insya Allah tanggal 7 Juni 2021. Berarti kartu keluarga yang bisa masuk adalah 7 Juni 2020 untuk KK DKI Jakarta. Karena untuk yang di luar DKI tidak ada untuk tahun 2021 ini. Next. Nah ini gambaran PPDB ke SMP. Kita ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi. Untuk tahun 2021, jalur prestasi prioritas pertama untuk masuk SMP negeri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu jalur zonasi, terutama di umur, ya. Nah, untuk prestasi ini terbagi 2, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik dan maupun non akademik itu harus prestasi yang diakui oleh Dinas Pendidikan, minimal tingkat kota Jakarta Timur untuk juara 1, 2, 3, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prestasi akademik memiliki kuota yang lebih besar daripada non-akademik. 18% untuk akademik, non-akademik 5%. Nah, di sini seleksinya ada bobotnya. Bobot indeks prestasi akademik itu nanti dari aplikasi pada saat pendaftaran PPDB ke SMP itu udah by system. Penilaiannya itu bukan dari pihak sekolah, tapi by system. Seperti halnya kalau anak SD, anak TK mau ke SD itu kan by system umur. Nah ini kalau kita masuk jalur prestasi, ada by system pembobotannya sudah dari aplikasi dari Dinas Pendidikannya. Terus yang kedua pilihan sekolahnya, yang ketiga waktu mendaftar. Sama, untuk prestasi non-akademik juga ada pembobotannya by system dengan kuota 5%. Pendaftarannya dimulai tanggal 7 hingga 9 Juni 2021. Kemudian lapor diri 10 sampai 11 Juni 2021. Bagi anak-anak kita, ya anak Bapak Ibu yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, silakan mendaftar di tanggal 7. Untuk input prestasinya, itu sudah disosialisasikan oleh guru kelasnya masing-masing kan, untuk mau dimasukin ke sidaniranya untuk prestasi akademik maupun non-akademik. Itu bisa dicoba daftar mulai tanggal 7. Misalkan tidak diterima di jalur prestasi akademik ataupun non-akademik, masih bisa lanjut ke tahap berikutnya, tahap afirmasi, yaitu tahap yang anak-anak yang memiliki kartu KJP+, KIP, PIP. Nah, itu untuk di jalur afirmasi, itu kuotanya ada 25%. Kalau dia tidak punya kartu KJP+ atau PIP, itu dia bisa masuk ke jalur yang berikutnya dari jalur zonasi. Misalkan di prestasi dia belum daftar atau belum diterima. Jadi masih ada tahap berikutnya. Nah, untuk afirmasi itu terbagi 2, yaitu anak yang penerima KJP+
dan PIP, dan juga anak disabilitas. Maksudnya tuh disabilitas tuh anak yang cacat gitu ya, dan juga anak dari tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Yang kedua, anak yang terdaftar dalam DTKS yang tadi sudah dijelaskan ya, di PPDB SD juga sama. Untuk KPJ dan penerima mitra Transjakarta sama. Itu kuotanya di afirmasi itu 25%. Nah, 25% ini termasuk afirmasi dan inklusi. Inklusi adalah anak-anak yang memiliki rekomendasi dari psikolog ya, dia ada keterbatasan. Kalau di sekolah kita biasanya inklusinya kebanyakan tunagrahita ya, itu bisa masuk lewat jalur afirmasi ya, apa namanya, pasti orang tuanya dan guru kelasnya sudah tahu ya siapa yang apa namanya yang memiliki saran dari dokter rumah sakit Durensawit, biasanya psikolog, dari psikolog untuk masuk ke jalur inklusi. Dan waktu ujian sekolah juga, ujian sekolahnya di ruangannya juga berbeda dengan ruangan yang lain. Nah, itu bisa masuk lewat jalur afirmasi. Nah, ini jalur ini tanpa seleksi ya, kecuali untuk disabilitas atau inklusi itu harus menggunakan zona prioritas. Artinya zona wilayah yang paling dekat dengan kakaknya, dengan pihak SMP yang akan dituju. Nanti zona prioritasnya kita jelaskan di slide berikutnya ya, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Pendaftarannya dimulai tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2021, kemudian lapor dirinya 17 sampai 18 Juni. Terus ada pendaftaran berikutnya itu tanggal 21 Juni yang belum sempat di 14 Juni bisa di 21 sampai 23 Juni 2021. Untuk lapor diri 24 Juni. Yang ketiga, jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini adalah jalur yang paling banyak. Yang paling banyak kuotanya di PPDB SMP. Ada 50%. Ada zonasi prioritas 1, 2, 3. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya apa sih zonasi prioritas 1, 2, maupun 3. Ya. Ini seleksinya berdasarkan zona prioritas, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Pendaftarannya dimulai 28 Juni sampai 30 Juni ya. Lapor dirinya 1 sampai 2 Juli. Nah, yang keempat, jalur pindah tugas orang tua ataupun dari anak guru. Sama yang seperti tadi Bu Desi jelaskan, untuk pindah tugas orang tua ada surat resmi dari instansi orang tuanya pindah tugas ke Jakarta. Dari mana aja, maupun dari dalam ataupun dari luar negeri. Tadi Bu Desi mencontohkan dari Lampung. Dari luar negeri pun bisa, gitu. Walaupun kakaknya dia tidak memiliki kakak DKI, itu punya kuota 2%, ya. Untuk kakak di luar DKI punya kuota 2%, asalkan pindah tugas orang tuanya. Ada surat resmi dari instansi orang tuanya bekerja kalau memang orang tuanya dipindah tugaskan, seperti itu. Dan yang kedua, dari anak guru yang bertugas di sekolah tersebut. Misalkan saya guru, saya ngajar di SMP 194 misalkan. Nah, saya punya anak yang mau masuk SMP. Itu anak saya bisa masuk ke SMP tersebut karena saya ngajar di SMP 194 itu tanpa seleksi di situ, karena untuk sebagai apresiasi anak guru yang orang tuanya dinas atau tugas di sekolah tersebut ya. Tapi kalau misalkan saya ngajar di Durensawit 05, saya mau masuk ke SMP 194 minta jatah dari 2% ini, anak guru nggak bisa karena beda sekolah, harus satu sekolah yang sama antara orang tua dengan si anak, seperti itu. Itu dimulai pendaftarannya tanggal 7 sampai 30 Juni 2021. Lama ya pendaftarannya karena memang prosesnya agak panjang, apalagi kalau yang pindah tugas orang tua. Terus lapor dirinya 1 sampai 2 Juli. Seleksinya sama ya seperti tadi. Nah, ini PPDB SMP maupun SMA di DKI Jakarta tahun 2021 itu sama. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, lewat jalur prestasi 23%, afirmasi 25%, zonasi yang paling besar 50%, dan pindah tugas orang tua 2%. Kalau menurut saya nih dari SDN Durensawit 05 yang mau ke SMP, dominasinya itu kalau nggak lewat jalur afirmasi, jalur zonasi ya, dominannya. Ada yang lewat jalur prestasi, cuma tidak mendominasi dari
alumni kita ya, kebanyakan alumni kita sepertinya akan memilih dua jalur ini, jalur afirmasi maupun jalur zonasi. Oke, next. Nah, ini zonasi SMP yang tadi prioritas 1, 2, 3. Prioritas kelompok prioritas 1 yaitu kakak si anak itu domisili calon siswa baru, RT-nya sama dengan RT sekolah yang dituju. Misalkan SMP 194 nih, RT 5. Nah, kakak si anak RT 5. Nah, itu dia masuk zonasi prioritas yang pertama. Zonasi prioritas. Nah, yang kedua, prioritas yang kedua, RT-nya bersinggungan. Nah, 194 itu bersinggungan dengan RT 1. Dia misalkan ada di RT 5, dia bersinggungan dengan RT 1. Nah, itu dia RT 1 masuk dari singgungan dari si domisili, prioritas yang kedua. Singgungan RT 1, RT berapa lagi? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya, singgungannya ada di slide berikutnya. Yang kemudian prioritas yang ketiga yaitu RT domisili calon peserta didik itu berdekatan dengan kelurahan, ya, dengan kelurahan sekolah tersebut. Misalkan ya kurang lebih satu kelurahan, tapi tidak semua RT di kelurahan tersebut itu bisa masuk ke prioritas yang ketiga. Terus bagaimana dengan kalau misalkan kelurahannya berbeda, misalkan ada orang tua atau siswa yang kartu keluarganya masuk Kecamatan Cakung, bukan Durensawit. Nah, berarti kalau Kecamatan Cakung, ini aja kita mainnya kelurahan. Kelurahan Durensawit kan kecil banget ya, lebih sempit daripada kecamatan. Nah, kalau misalkan dia masuk kakaknya Kecamatan Cakung ataupun Jatinegara, maka dia kalau mau daftar ke SMP 194, dia tidak masuk dalam zona prioritas, dalam zonasi prioritas 1, 2 maupun 3. Terus bagaimana? Alhasil dia harus daftar di sekolah yang sesuai dengan kakak tersebut. Ada yang komplain, tapi rumah saya nggak di situ, bisa nggak pakai surat keterangan domisili? Kita kan sudah kerjasama dengan Mendagri, nggak, itu datanya udah inline ya, udah dengan kependudukan udah masuk. Seandainya bapak atau ibu tinggal persis di depan SMP 194 pun ya, persis di depannya atau bahkan bikin tenda pun di situ, tetapi kartu keluarganya itu masih di Kecamatan Jatinegara, tetap tidak bisa masuk zona prioritas 1, 2 maupun 3. Itu kita berdasarkan data, bukan berdasarkan dia tinggal di situ, tapi berdasarkan data kakaknya itu. Oke, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 31 ayat 2. Dari perkara ini. Nah, inilah PPDB SMP DKI yang di daerah kita ya, di daerah SDN Durensawit 05 yang kita bisa pilih. Ya, kalau wilayah asumsinya kakaknya masih kakak wilayah Kelurahan Durensawit ya. Kalau misalkan ada yang Jatinegara, Cakung, bahkan ada yang Matraman, itu tadi yang sudah saya jelaskan, dia tidak masuk zonasi prioritas 1, 2 maupun 3. Seperti itu. Yang pertama SMP 255 ya. Kita SMP 255 ini di jalur zonasi dan afirmasi punya kuota yang lumayan besar, 72 orang dan 144. Ini saya bicara yang dominan dari sekolah kita ya, afirmasi dan zonasi. Kalau akademik dan non akademiknya juga ada, cuma jauh lebih besar dari zonasi dan afirmasi. Ini ada daya tampungnya 288 sampai 255. Kemudian 252 sama 213. Ini yang kira-kira bisa kita pilih ya. 255, 252, 213, 199, 195, 194, 167, 139, 117, 109, 172, 236, 138, 51 dan SMP 27. Nanti zonasi prioritasnya nanti sesuai dengan kakak bapak ibu. Yang si anaknya masuk ke kakak yang mana. Dia masuk prioritas 1, 2 ataupun 3. Oke, next. Nah, ini jalur prestasi yang tadi yang pertama, jalur pertama dari jalur prestasi akademik yang pertama, kualifikasi yang pertama adalah bobotnya, bobot indeks prestasi akademik. Terus kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar.
yang non akademik juga seperti itu. Dan kalau misalkan ada sisa kuota dari prestasi akademik dan non akademik yang belum terisi, maka sisa kuota pun tetap pakai bobot indeks prestasi akademik. Pembobotannya itu by system, bukan dari pihak sekolah Durensawit 05, bukan, tapi dari by system, dari aplikasi dinas pendidikan, gitu ya. Oke, next. Untuk zonasi juga kita ada bobot indeks prestasi akademik, ya, dari nilai sidaniranya. Nanti juga ada akreditasi sekolah yang tadi juga sudah dijelaskan ya sama Bu Desi. Kalau akreditasi sekolah A, maka ada bobotnya 30%, kalau B 20%, kalau C 10%. Nah, itu bobot indeks prestasi, nilai sidanira anak-anak kita ditambah dengan akreditasi sekolah, itu juga nanti akan by system keluarnya pembobotannya seperti itu yang sekolah dan waktu mendaftar. Oke, next. Nah, ini daftar zona SMP yang kira-kira tadi kita bisa pilih ya. Nah, kalau pertama SMP Negeri 255. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek kartu keluarganya masuk wilayah mana gitu. Untuk prioritas yang pertama ya jelas yang rumahnya, kartu keluarganya ada di daerah Jalan Raden Inten 2, Durensawit. Jadi benar-benar yang nempel banget sama SMP 255. Terus prioritas kedua itu masuk yang RW 8, RT 10. Ini yang maksudnya 008, 010 adalah RW dan RT-nya. RW ini nanti bisa data ini nanti bisa saya kirim lewat grup kelas ya untuk supaya tahu prioritas 1, 2, 3-nya. Kalau misalkan kalau sekarang kan kita detilin agak lama gitu ya. Terus yang prioritas yang ketiga ini dia masuk dalam Kelurahan Durensawit. Nah, kalau anak kita di sini yang masuk kakaknya Kelurahan Durensawit, kita bisa memilih SMP 255 masuk prioritas ketiga, yang Kelurahan Durensawit, Klender, Malakajaya, dan Malakasari. Kita masuk prioritas yang ketiga. Ya, prioritas kedua saya belum tahu ya, apakah ada kakak yang masuk di RW 6 RT 15 Durensawit, saya kurang tahu. Tapi seingat saya sih enggak, kalau di kelas saya belum ada nih yang prioritas 2 untuk SMP 255. Nah, kayaknya kebanyakan di SMP Negeri 194 di Jalan Pendidikan 9. Nah, ini mungkin banyak ya dari anak-anak kita yang masuk prioritas 1 maupun prioritas 2 di SMP 194. Karena ini RW 1 RT 1 RW 14, RT 7 RW 14. Ini yang 14 ini RW-nya. Ini yang masuk prioritas kedua. Kemudian 195 juga begitu dan 109. 109 di prioritas 2 itu banyak dari wilayah Cipinang Melayu. Di wilayah Kelurahan Durensawit masuk dalam prioritas 3. Kalau mau memilih nggak apa-apa, tapi masuk dalam prioritas 3. Tapi untuk memilih pilihan 1, 2, 3 saya sarankan untuk pilih yang prioritasnya paling tinggi dulu. Misalkan wilayah kita di RT 1, ya, misalkan RT 1 RW 14. Nah, itu jadikan SMP 194 sebagai pilihan pertama dulu karena itu prioritas yang pertama di situ. Jadi kita lebih dekat anak kita di sekolah yang akan dituju misalnya gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, anak saya mau di 255 aja untuk pilihan pertama, nggak masalah karena kita masih prioritas 3 seperti itu. 255 pertama, lalu yang nanti yang keduanya misalkan ke 195, yang ketiganya 194, yang prioritas 1 nggak apa-apa. Kalau kelempar di prioritas 3, kelempar di prioritas 2, dia bisa masuk di prioritas yang pertama gitu. Insya Allah. Next. Nah, ini SMP 167 ini juga banyak ya dari Durensawit. SMP 27 juga lumayan banyak. Nanti kalau mau memilih kita yang lihat prioritasnya ya, kita masuk prioritas mana di zonasi. Maupun afirmasi juga memperhatikan zonasi ya, wilayah, zona prioritas itu. Dan SMP 51 dan SMP 117. Oke, next.
Nah, ini pilihan juga 199 dominan memang Pondok Kopi, kayaknya kita nggak usah pilih yang 199 karena ini Pondok Kopi semua. Untuk 252 juga Pondok Kelapa semua, dominan Pondok Kelapa ya bisa malah aja nggak usah dipilih. Untuk yang 139 juga seperti itu, 213 juga. Jadi kita nggak usah memilih 252 karena peluangnya kecil banget. Ya, kecil banget untuk dapat dari jalur zonasi maupun afirmasi. Terus next. Nah, ini sama ya. Ya kayaknya yang tadi yang awal-awal aja tuh yang bisa kita pilih ya. Ini juga kita nggak masuk prioritas 1, 2, 3 di wilayah Durensawit. Kecuali kalau sesuai ini kakaknya. Oke, next. Nah, bedanya dari PPDB SMP ke SMA, SMP dan SMA 2020 dan 2021, kalau tahun 2020 itu dimulai dari afirmasi atau inklusi. Tahun 2021 itu dimulai dari jalur prestasi. Artinya siswa-siswa berprestasi jauh lebih dihargai dahulu dibandingkan yang tahun 2020. Karena banyak komplain dari 2020, anak saya pintar, punya prestasi banyak, tapi tidak nyangkut di satu sekolah negeri manapun. Nah, ini jadi kita kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk memprioritaskan dimulai dari jalur prestasi. Jadi untuk anak-anak yang berprestasi bisa ketampung duluan sekolah SMP ataupun SMA negeri. Terus yang kedua perbedaannya adalah kuota prestasi akademik itu 20 dan 5%, untuk tahun ini 18 dan 5%. Yang ketiga zonasinya kalau 2020 40%, kalau di 2021 zonasinya 50%, sudah jauh lebih besar 10%. Terus untuk kuota pindah tugas orang tua dan anak guru tahun lalu 5%, tahun ini 2%. Terus yang selanjutnya penyeleksian diutamakan berdasarkan usia di tahun 2020. Nah, ini yang banyak terjadinya konflik ya. Banyak orang tua yang nggak terima anak saya muda tapi nggak diterima di mana-mana, padahal prestasinya bagus, nilai rapotnya bagus, sidang nilainya bagus. Karena tahun 2020 mengutamakan usia. Tapi di 2021 diutamakan adalah zona prioritas. Prioritas tadi daerah 1, 2, 3. Anak saya tinggal di depan sekolah SMP. Anak saya muda. Anak saya punya prestasi, tapi tidak bisa masuk ke SMP tersebut gara-gara umurnya muda. Nah, itu sekarang kita dirubah jadi prioritas utama adalah zona prioritas untuk tahun 2021 ini. Oke, next. Nah, ini kira-kira tanya jawab yang banyak beredar di pada saat rapat PPDB ya. Kenapa sih jalur DKI dipindahkan di PPDB tahun 2021 gitu. Ya itu tadi sudah dijelaskan karena daya tampung sekolah negeri DKI itu terbatas banget. Itu aja belum bisa nampung semua calon peserta didik dari DKI gitu. Jadi diprioritaskan warga DKI. Terus yang kedua, pertanyaan yang banyak, apakah calon peserta didik dengan kakak luar DKI bisa bersekolah di DKI Jakarta? Bisa melalui PPDB jalur perpindahan tugas orang tua, bisa, yang tadi sudah dijelaskan. Dia bahkan dari luar negeri pun bisa, asalkan ada surat resmi dari instansi tempat bekerja orang tuanya memang dipindahkan gitu, pindah tugas. Dan itu pun pindah tugasnya bukan 5 tahun yang lalu. Misalkan orang tuanya udah pindah tugas 5 tahun yang lalu terus mau daftar, anaknya sekarang, itu nggak berlaku. Ya itu tadi kan sudah dikasih tahu berlakunya tuh 1 tahun sebelum dimulainya PPDB, itu yang berlaku. Jadi kalau udah 5 tahun atau 2 tahun orang tuanya pindah tugas terus baru mau sekolah, itu nggak masuk dalam yang 2%. Oke. Yang ketiga, bagaimana sih kriteria jalur perpindahan orang tua? Ya, jadi dibuktikan dengan surat penugasan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua tersebut, orang tua si anak, si calon peserta didik, serta dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari kelurahan. Nah, itu dia. Surat keterangan domisili berlaku di saat perpindahan tugas orang tua. Gitu. Yang keempat, kapan sih cut off-nya? Cut off tuh paling minimal tuh kapan kartu keluarga DKI Jakarta bisa digunakan untuk PPDB DKI? Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 17, kartu keluarga harus ditertibkan paling singkat 1 tahun sebelumnya. Berarti
1 Juni 2020 ya. Kalau misalkan dia, saya udah pindah kakak kok ke DKI ke Durensawit, kapan pindah kakaknya? Januari 2021. Artinya apa? Artinya belum masuk dalam terdaftar dalam zonasi Durensawit. Karena dia pindahnya baru Januari 2021. Yang berlaku adalah 1 tahun sebelumnya. Artinya sekitar 1 Juni 2020. Seperti itu. Yang kelima, apakah calon peserta didik baru ber-KK Jakarta yang bersekolah di luar Jakarta dapat mengikuti PPDB DKI? Bisa. Itu dengan mengikuti mekanisme prapendaftaran yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Devi, ikut prapendaftaran dia kakaknya Jakarta tapi sekolahnya di Bekasi, kan banyak yang seperti itu. Kakak Jakarta sekolah di Bekasi, nah itu pakai prapendaftaran dulu. Tapi kan dia kakaknya DKI, tetap dia pakai zonasi prioritas tadi seperti itu. Nah itu seputar tanya jawab. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang masih ganjel, ada yang belum paham masalah PPDB ini, silakan nanti kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan fasilitator untuk menjawabnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dian Handayani yang sudah berkenan menyampaikan paparannya mengenai PPDB masuk SMP. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan disiapkan apa yang tadi mungkin masih ada kebingungan atau tanda tanya, silakan disiapkan. Kita akan buka termin tanya jawab. Termin pertama kami persilahkan kelas 6A 1 orang, 6B 1 orang, 6C 1 orang, 6D 1 orang. Silakan yang sudah siap boleh mengangkat tangan atau silakan dibuka mikrofonnya. Kelas 6A kami persilahkan. 6B. Boyke ya? Mama Boyke. Kelas 6A. Iya, Bu Nur. Iya, Bu Nur. Ya. Baik, Mama Boyke silakan sambil kita akan catat. Silakan pertanyaannya Mama Boyke. Kameranya dibuka Mama Boyke, belum terbuka itu. Mama Boyke, mohon dibuka kameranya. Saya mau bertanya, Ya. Bu Nur. Ya, ada gangguan sinyal ya. Nanti Ya, Mama Boyke. saat PPDB Sepertinya ada kan gangguan sinyal, Mama katanya Boyke. ada Boleh SPTJM ya, Bu Nur, dituliskan DKI atau apa harus ya, di kolom chat. oke. Mama Boyke. Oke. Ya. Oh ya. Ya, Sudah iya, ya. Bu ya, Bu Ya, Nur. sudah bagus, silakan. Ya. Silakan Mama Boyke, tadi sinyalnya kurang bagus, mohon diulang kembali. Ya, saya mau bertanya, apakah kita yang kakak DKI memerlukan juga untuk SPTJM-nya? Karena tadi kan penjelasannya SPTJM-nya itu hanya untuk yang pindahan atau yang prapendaftaran. Kalau kita yang kakak DKI, ada lagi Mama Boyke? kalau kakak yang DKI, sudah itu aja. Jadi ada Terima satu lagi. kasih. Perwakilan kelas 6B silakan. Andara. Ya, Mama Andara ya. Kelas 6B. Kepada Mama Andara silakan. Ya, lanjut ke 6C. Mama Andara bisa. Ya, kameranya dibuka dulu nih mungkin. Mama Andara, silakan. Mikrofonnya dibuka, Ma. Silakan. Ya, untuk 6C terlebih dahulu silakan. 6C.
6C ada, silakan. 6D. Ayo, kita persilakan. Baik, sambil mungkin nanti akan berkembang pertanyaannya, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mama Boyke. Pertanyaannya tadi, apakah kartu keluarga DKI masih memerlukan SPTJM? Seperti itu Mama Boyke? Ya, kepada Ibu Dian atau Ibu Desi mau menjawab? Baik, Ibu Desi, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mama Boyke dari kelas 6A yang sudah bertanya. Menurut pendapat kami, SPTJM itu hanya diperlukan untuk prapendaftaran saja. Jadi prapendaftaran untuk calon peserta didik yang memiliki KK DKI tapi bersekolah di luar DKI. Yang kedua, calon peserta didik baru yang memiliki KK DKI tapi putus sekolah di tahun 2020 dan 2019. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang memiliki KK DKI tapi bersekolah di negara asing. Ya, jadi hanya untuk pra-pendaftaran. Yang tidak melakukan pra-pendaftaran tidak perlu membuat SPTJM. Demikian Mama Boy yang bisa kami jawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Si atas penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih kembali kepada Mama Boyke. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih kita persilakan Mama Boyke. Cukup ya? Ya, kita buka kembali kelas 6B, 6C dan 6D. Dipersilakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Bu. Ya, cukup biar gantian yang lain. Oke. Kelas 6B, ada 6B? Dipersilakan kelas 6B ada. Siapa nama putra-putrinya? Mama Andara tadi sempat ini ya. Sempat mengangkat tangan. Halo, Assalamualaikum Bu. Kelas berapa Ibu? Kelas 6D, orang tua dari Rama Kahbani Yuda. 6D, orang tua dari Rama Mama Rama Kahbani. ini ya? Iya. Ini Bu, Ya, saya mau silakan tanya. dibuka ini kameranya Mama Rama. Ini nggak bisa dibuka Bu, makanya handphonenya susah dari. Oke, ya baik. Suaranya bisa Ini kita tangkap. Silakan pertanyaannya Mama Rama. Ini kan untuk jalur yang prestasi akademik Bu. Ini saya mau tanyain, bukannya kita semua bisa masuk ya Bu? Karena kan pakai Sidanira itu ya. Ada lagi? Terus sama untuk kan kalau Sidanira ini nanti ada apa sih namanya, Sidanira ini digabung sama akreditasi sekolah. Cuma kan saya belum tahu nih akreditasi sekolah ini A atau B gitu Bu. Biasanya kan nanti di situ nanti ada Bu kayaknya deh, ada kolom yang buat ngisi untuk ininya. Oke, ada lagi Mama Rama? Udah sementara itu aja deh Bu. Baik, terima kasih sekali. Ada pertanyaan dari kelas 6B atau 6C? Baik, kita akan jawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Mama Rama. Siapa? Bu Dian atau Bu Desi? Gantian Bu Dian? Saya coba jawab ya. Oke, nanti kalau silakan misalkan Bu itu boleh Dian. dilengkapi. Untuk jalur prestasi dari Sidanira bisa kita daftar. Tapi kan jalur prestasi itu kan ada pembobotan prestasi akademik maupun non akademik. Akademik itu kan yang seperti OSN, yang matematika, IPA itu yang juara tingkat minimal tingkat kota juara 1, 2, 3 ataupun sampai tingkat nasional. Nah, kemarin saya lihat di data sekolah kita itu belum ada yang punya prestasi akademik minimal tingkat kota. Itu pembobotannya besar, bisa 100. Nah, untuk non akademik juga seperti itu, ada pembobotannya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk lewat jalur prestasi hanya mengandalkan Sidanira dan akreditasi sekolah,
itu monggo silakan aja. Cuma peluangnya itu kecil karena apa? Yang masuk jalur yang daftar jalur prestasi akademik maupun non akademik itu kebanyakan orang-orang yang udah punya nilai plus. Selain dengan nilai Sidanira rapot saat kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil, dia pun punya pembobotan yang besar prestasi akademik di bidang matematika, IPA, IPS, yang akademik, yang PKN, itu akademik semua. Dia punya kejuaraan di situ yang pembobotannya besar banget, 100 bisa. Ataupun dia punya prestasi non akademik dari kejuaraan bola, misalkan minimal tingkat kota. Dari sekolah kita ada kalau dari prestasi non akademik. Nah, itu kan kembali lagi penyeleksiannya itu dari by system. Kalau misalkan mau dimasukin ya silakan. Kalau misalkan anak Bapak Ibu tidak ada prestasi akademik ya berarti kan pembobotannya nggak ada gitu, nggak ada, artinya 0. Berarti kan akan nilainya kan nilai akhirnya akan di bawah orang-orang yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik, seperti itu. Untuk akreditasi sekolah kita Durensawit 05 itu akreditasi kita B, dan kita punya dimasukkan akreditasi B itu 20% pembobotannya. Kalau yang A kan 30% untuk nilai akhirnya nanti, seperti itu. Kalau mau masuk silakan gitu, cuma kita bicara peluang, kalau peluang kita dari sekolah kita lebih besar lewat jalur afirmasi maupun jalur zonasi atau prioritas 1, 2 maupun 3. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang mau ditambahkan oleh guru kelas 6 yang lain, silakan. Ada yang mau ditambahkan Ibu Desi? Boleh. Mohon host diperlihatkan tentang tabel perhitungan indeks prestasi. Mungkin Busi akan jelaskan semampu Busi yang Busi tahu ya. Boleh Bu Alfi di-share perhitungan indeks prestasi. Silakan Ibu Alfi di-share kembali. Apa itu perhitungan indeks prestasi? Mungkin bisa saya jelaskan dengan slide. Mohon operator atau host atau Bu Alfi di-share lagi PPT yang tadi tentang perhitungan indeks prestasi. Silakan. Oke, berarti dari Bu Desi aja ya? Ya, silakan Bu Desi. Bentar ya. Bisa Mbak? Saya nggak bisa masuk. Pada Ibu Alfi mungkin bisa dibantu. Karena Bu Desi nggak pegang, nggak pegang ini. Oke, baiklah. Ini tanpa slide ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfi. Perhitungan indeks prestasi lebih awal, di awal depan. Oke, stop. Terima kasih Bu Alfi. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, khususnya untuk Mama Rama yang tadi bertanya, ini adalah tabel perhitungan indeks prestasi. Jadi semua peserta didik bisa masuk jalur prestasi, tapi ada pembobotannya. Contoh, jika si anak memilih prestasi akademik, maka nilai rapot yang akan dihitung sistem itu 30% dari 5 semester. Kemudian ada persentilnya, artinya nilai rapot itu ada kalibrasinya dengan akreditasi sekolah. Kemudian prestasi akademiknya, misalnya dia juara OSN, IPA, atau matematika, tingkat kota, itu persennya lebih besar, 30% yang dihitung oleh sistem. Kemudian prestasi non-akademiknya juga dihitung oleh mesin. Jika dia punya misalnya keanggotaan pramuka, atau PMR, atau dokter kecil,
itu hanya dihitungnya 5%. Karena si anak lebih memilih dominasi akademik. Kemudian ada persentilnya juga non-akademik. Ini berhubungan dengan nilai non-akademik yang tadi di store dikali akreditasinya. Itu kalau si anak ingin memasukkan prestasi akademiknya dalam PPDB jalur prestasi. Demikian pula dengan anak yang punya prestasi di non-akademik. Maka pembobotannya akan berbeda oleh sistem. Di mana nilai rapotnya sistem hanya ngambil 10%, persentilnya 5%, prestasi akademiknya kecil 5%, karena dia punya piagamnya non-akademik. Nah, di piagam non-akademiknya bobotnya besar, 40% oleh sistem. Kemudian persentilnya pun besar, karena yang dia masukkan jalur prestasi non-akademik, jadi dihitungnya 40%. Itu yang dikatakan Budian, sistem yang bekerja. Tapi kita harus tahu gimana kerja sistem. Jadi kalau si anak masuk lewat jalur prestasi akademik, maka yang akademik persentasinya lebih besar daripada non-akademik. Jika anak masuk non-akademik, maka prestasinya lebih besar daripada yang akademik. Kalau anak milih akademik, maka 30% dari piagam yang dia punya. Sementara dari non-akademik, 40% dari piagam yang dia punya. Apa aja itu yang non-akademik? Kejuaraan, pengalaman, berorganisasi, kepemimpinan, keaktifan dalam mengembangkan minat dan bakat, juara melukis, juara menari, juara nyanyi solo, pantomim, dan seterusnya. Demikian yang bisa Bu Desi sampaikan, itu yang dimaksud dengan sistem bekerja untuk menghitung indeks prestasi. Jadi semua anak bisa masuk jalur prestasi, tapi kalau nggak diterima, mungkin perhitungannya kecil. Oleh karena itu bisa masuk ke jalur berikutnya. Afirmasi, zonasi, dan yang terakhir pindah tugas atau anak guru. Demikian yang bisa Bu Desi berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Mama Rama? Apakah sudah terjawab? Atau pertanyaannya berkembang? Bagaimana dengan orang tua yang lain? Masih ada pertanyaan atau tidak? Masih kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Sekali lagi, masih adakah pertanyaan? Fauzan. Ya. Oke, Mama Fauzan, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Nur. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya orang tua dari Fauzan mau menanyakan mengenai PPDB yang jalur zonasi, Bu. Di situ kan disebutkan jalur zonasi itu ada prioritas 1, 2, dan 3. Apakah untuk prioritas 1, 2, dan 3 itu pada saat kita mendaftar itu secara by system akan terotomatis masuk atau bagaimana? Ada lagi Mama Fauzan? Kemudian yang kedua, situ kan kriterianya untuk jalur zonasi ada waktu mendaftar. Nah, waktu mendaftar untuk jalur zonasi adalah tanggal 28 sampai 30 Juni. Apakah harus di tanggal itu atau mungkin di tanggal itu tapi yang duluan mendaftar, misalnya saya daftar di tanggal 28 atau ada yang daftar di tanggal 29, berarti 28 dulu yang akan masuk. Kemudian yang ketiga, untuk pilihan sekolah, untuk pilihan sekolah SMP negeri itu ada berapa pilihan? Kemudian kalau misalnya pilihan sekolah ada 2 atau 3, apakah boleh kita memilih untuk SMP negeri yang sama? Contoh misalkan saya memilih untuk anak saya masuk SMP negeri 27. Pilihan misalkan ada 2. Saya pilih dua-duanya SMP 27 untuk pilihan pertama, untuk pilihan kedua saya pilih SMP 27. Apakah bisa? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Mama Fauzan. Ada 3 pertanyaan ini mengenai zonasi sistemnya, lalu waktu pendaftarannya, dan pilihan sekolah. Ya, bagaimana Ibu Desi, Ibu Dian? Dipersilakan.
Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, silakan. Untuk saya coba jelasin. Untuk zonasi itu kan udah pasti by system juga udah ketahuan dari kakaknya, dari NIK. Dari NIK-nya dia masuk zonasi 1, 2 ataupun 3 dari pilihan SMP yang dia tuju. Misalkan tadi kakaknya di RT 1 RW 14 Duren Sawit. RT 1 RW 14 Duren Sawit itu prioritas yang RT 1 RW 14 kan prioritasnya Duren Sawit itu di 194 tinggi. Nah, itu berarti otomatis yang peluang besarnya dia diterima di SMP 194. Terus yang kedua tadi pertanyaan, boleh nggak pilihnya? Misalkan ada 2 pilihan. Yang pertama pilih 27, kedua pilih 27. Boleh aja, tapi kan sayang. Mubazir. Kesempatan dikasih untuk memilih 2 ataupun 3, ya manfaatin aja. Gitu kan, artinya kan kita kan memperbesar peluang. Kalau misalkan di SMP 27 misalkan tadi ternyata peluangnya keluar dari zonasi prioritas 1, 2 atau maupun 3, kan bisa masuk dari pilihan SMP yang lain. Dari yang zonasi tadi, yang memperbesar peluang aja. Tadi yang ketiga pertanyaannya apa tadi? Ya, waktu mendaftar. Oke. Nah, waktu mendaftar itu juga, tapi bukan berarti kita nggak pakai strategi. Pas saat mendaftar, waktu mendaftar misalkan dimulai pendaftaran tanggal berapa tadi 21 ya. Nah, itu kita kan bisa daftar 21, 22, 23. Kalau dulu 21, 22, 23 yang tahun 2020 kan yang waktu mendaftar nggak terlalu jadi ukuran, yang penting usia. Kalau sekarang waktu mendaftar kan jadi ukuran, tapi bukan berarti kita duluan tengah malam kita tungguin daftar duluan. Nggak perlu gitu juga, karena apa? Yang prioritas utama adalah di zonasi prioritas 1, 2, 3. Kalau kartu keluarga kita masuk di dalam zonasi tersebut, di zonasi prioritas 1, 2, 3, itu sebenarnya peluang untuk diterimanya lebih besar. Kenapa di situ ada waktu mendaftar? Itu jika ada calon peserta didik lain yang zonasinya sama, wilayah daerahnya sama, ya, sama-sama di Duren Sawit, terus indeks prestasinya juga hampir sama. Nah, itu nanti diadu waktu mendaftar. Yang paling duluan itu yang nyangkut urutannya duluan, seperti itu. Tapi tetap pakai strategi. Jadi jangan tengah malam, misalkan tanggal 21 jam 12 malam lewat 01 udah langsung daftar. Ya nggak usah gitu-gitu banget, kan kita ada pakai strategi juga. Kita strateginya yang pertama dari zonasi itu sama prestasi anak kita dari Sidania tersebut. Seperti itu, karena kan tetap indeks prestasinya juga diperhitungkan. Tapi yang pertama itu prioritas zonasi. Yang ketiga baru sih waktu mendaftar. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bu Desi mau menambahkan? Ya. Saran aja. Pilihan sekolah belum tadi ya? Hah? Udah tadi? Pilihannya sudah ya? Pilihan sekolah biasanya 3. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, di sini Bu Desi hanya memberi saran. Insya Allah setelah sosialisasi ini, marilah kita sama-sama memandang kakak kita masing-masing. Setelah memandang kakak kita masing-masing, kita pilih mana yang masuk prioritas 1 dulu. Nah, untuk orang tua atau calon peserta didik yang tinggal di Duren Sawit, tepatnya di RT 8 RW 5, itu SMP-nya negerinya 5 yang bisa jadi pilihan. 1 SMP Negeri 255, SMP Negeri 194, SMP Negeri 27, SMP Negeri 167, dan SMP Negeri 195. Itu insya Allah untuk kakaknya yang RT 8 RW 5, insya Allah itu besar kuotanya. Jadi mulai hari ini silahkan diamati benar-benar kakaknya masing-masing. Kemudian dilihat alamat atau domisili dari sekolah yang dituju. Hanya itu saja dari Bu Desi, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kepada orang tua yang lain, adakah pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran? Atau mungkin masih diperjelas lagi, silakan. Sekarang sudah menunjukkan 10.45. Bagaimana? Dicukupkan? Oh ya, kembali kita ingatkan kelas 6B belum ada perwakilan. 6C juga. Yuk. Izin Bu Nur. Iya. Dengan Mama Kezia. Mama Kezia, silakan 6C ya. Iya betul Bu. Silakan Mama Kezia. Ya, aku mau tanya, jadi kalau untuk masuk ke SMP ini, apakah ada penginputan untuk minimal umur, Bu? Baik. Itu yang pertama. Ya. Untuk yang kedua, kasus saya ini kan di RT 3 RW 5. Kalau dilihat dari prioritas 1 dan 2, sepertinya tidak ada ya. Kemungkinan di prioritas 3. Tetapi bagaimana jika sampai prioritas 1, 2, dan 3, dan untuk semua jalur itu sudah ditempuh tapi tidak bisa masuk negeri, cadangan cara apa yang bisa kami sebagai orang tua lakukan gitu, Bu? Ya. Mohon kembali diulang, RT berapa Mama Kezia? RT 3 RW 5. RT 3 RW 5. Duren Sawit. Ya. Ada lagi Mama Kezia? Cukup Bu Nur, terima kasih. Baik, Coba terima buka kasih, RT zonasi ya, Kos. Ini ada 2 pertanyaan nih, Bu Desi dan Bu Dian. Apakah ada minimal umur dan izin Bu Nur. Apa nih sesuai tempat tinggalnya Mama Kezia di Mama Rianto kelas 6D Bu Nur. RW 5. Ya, kelas 6D ya. Ada satu lagi ya, 6D? Mama Rianto. Oh, Mama Rianto. Iya, Mama Rianto. Iya, Bu, kan kalau kartu keluarga saya kan kecamatannya Duren Sawit, tapi Ya. kelurahannya Malaka. Itu kalau untuk masuk SMP masih kira-kira peluang untuk daerah Duren Sawit masih dapat nggak, Bu? Oh gitu, baik. Ada lagi? Iya, udah itu aja, Bu. Ya, baik. Nih, Iya, terima sekaligus kasih. dengan pertanyaannya Mama Rianto. Untuk Udah, Bu. keluarga yang masuk Malaka ini ya. Ya, dipersilakan Ibu. Iya, Desi, sudah. kemudian Itu aja. kelas 6D. Mama Rianto ini ya. Ini Rianto kelas 6D. Silakan Bu Desi atau Bu Dian. Ini saya jawab yang kelas duluan ya, Mama Kezia dulu ya. Mama Kezia, silakan. Ya. Oke. Ini tadi kan dari zona prioritas udah dijelasin ya dari sini. Kan di prioritas 3 itu kan ada di wilayah kelurahan. Yang Duren misalkan di 255 kan prioritas 3 Duren Sawit kelurahan. Terus 194 prioritas 3 juga masuk Duren Sawit. Prioritas 3 di 195 juga ada di Duren Sawit. Berarti bisa tadi dari Bu Desi udah menjelaskan ada 5 sekolah yang kelurahan Duren Sawit yang bisa kita pilih dan kita masuk di prioritas 3 minimal ya. Minimal prioritas 3. Mudah-mudahan ada yang nyangkut di prioritas 2. Itu kan lihat kita pandang lihat kakak masing-masing itu. Minimal tuh ya. Insya Allah sih ketampung ya Mama Kezia untuk dari prioritas itu. Karena kan kuotanya juga besar 50%. Nah, ini jika seandainya tidak tertampung, itu kan nanti kita lihat di yang terakhir. Itu nanti ada yang kuota yang untuk bangku bukan bangku kosong ya. Jadi yang belum terisi kuotanya masih ada yang kosong, masih ada sisa kuota. Nah, itu namanya sekarang sisa kuota. Kalau dulu namanya bangku kosong ya, kalau sekarang namanya sisa kuota. Nah, kita bisa masuk sisa kuota. Sisa kuota itu biasanya dilihat yang pertama itu dari indeks prestasinya, kemudian usianya gitu. Tapi zona daerahnya juga jadi prioritas gitu dari sisa kuota tadi. Tapi yang pertama indeks prestasi. Kalau zonasi, indeks prestasi kan nggak terlalu dilihat. Kalau kita daftar lewat jalur zonasi, itu kan yang penting kakaknya ada di zona tersebut, di zona 1, 2, atau 3. Yang penting kakaknya sama seleksiannya tuh usia. Kakak sama usia. Kalau usianya dia misalkan zonasinya sama, tapi anak kita lebih muda daripada si usia tetangga kita misalkan ya, kuota sudah segitu penuh. Nah, pasti anak kita akan kesingkir di bawahnya.
anak tetangga kita yang umurnya lebih tua gitu. Itu kalau misalkan kita dari murni jalur zonasi. Nanti ada di sisa kuota. Gitu. Kemarin juga kebetulan anak saya waktu tahun kemarin masuk itu masuknya lewat jalur yang terakhir tuh yang sisa kuota, yang nggak ditempatin, misalkan tidak ada yang pindah tugas orang tua, nggak ada yang daftar, atau misalkan jalur afirmasi masih ada kuota, itu nanti dikumpulin di terakhir sisa kuota, gitu, dari sisa kuota tersebut itu nanti masuk di situ. Bisa mudah-mudahan dengan aturan yang baru sekarang kita bisa menampung calon peserta didik warga DKI semuanya. Harapannya seperti itu. Nanti kan akan pasti ada evaluasi lagi ya untuk dinas pendidikan seperti itu. Apalagi pertanyaannya tadi udah kejawab ya Mama Kezia. Untuk minimal umur ada nggak Bu? Minimal usia sih kalau udah lulus SD sih seperti tadi kan maksimal 15 Juli ya. Kayaknya nggak ada. Cuman kita berkompetisi dengan yang usia tua juga, yang usia yang lebih tua pasti dia di atas dari anak kita. Misalkan zonasinya sama di zona, misalkan Kezia dengan tetangganya sama-sama di zona 3 prioritas. Tapi Kezia umurnya lebih muda. Pasti Kezia di belakangan. Itu pasti yang di atas itu yang umurnya usianya lebih tua seperti itu. Untuk minimumnya untuk daftar masuk ke PPDB sih tidak ada, umurnya kan udah lulus SD. Karena kan waktu masuk SD kan ada untuk masuk ke aplikasinya ada batasan umur tadi kan yang 1 Juli itu 6 ya, itu kan tahun. SD. Nah, untuk dari TK ke SD itu kan ada minimal 6 tahun. Kalau di bawah 6 tahun harus ada rekomendasi dari psikolog gitu. Itu kan pas mau masuk. Tapi kalau pas udah lulus itu berkompetisi di itu aja, di usia yang lebih tua pasti lebih diprioritaskan dengan zonasi yang sesuai ya, zonasi 1, 2, 3 seperti itu. Ya, bagaimana? Baik, Bu. Sudah ya? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Ya. Tadi Mama Rianto pertanyaannya apa tadi? Iya, Mama Rianto tadi itu mengenai kartu keluarga Malaka. Tadi kan sudah dijelaskan, Malaka itu dia ada yang masuk prioritas yang 3, misalkan dia mau masuk Duren Sawit. Ada nggak yang irisan dengan prioritas 3 itu Malaka? Kalau ada, itu dia bisa masuk. Makanya tadi yang tadi Bu Desi bilang, dipandangin aja dulu kakaknya itu disesuaikan. Ya minimal masuk prioritas 3 aja gitu. Boleh Desi nambahin ya Malaka? Ya, gitu. Silakan ya. Oke. Mama Rianto, Ya. ini setelah Bu Desi lihat-lihat kisaran SMP negeri di Malaka ya, Malaka Jaya atau Malaka Sari. Malaka Jaya, Bu. Oke, Malaka Sari, Malaka Jaya itu lebih dilirik itu SMP-nya untuk SMP negeri 139, Iya. 213 dan 255. Coba itu dulu. Oh iya. Insya Allah. Iya, Bu. Mungkin insya Allah diterima ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, itu Ya, saja. baik. Untuk termin tanya jawab kita cukupkan ya, karena sekarang pun sudah pukul 10.53. Jika masih ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan melalui grup kelas masing-masing. Semoga nanti akan terjawab. Ya, untuk kegiatan selanjutnya kita sudah sampai di acara kesimpulan sebelum kita tutup. Yang bisa saya simpulkan yang pertama tadi itu bahwa PPDB untuk SD dan SMP akan dimulai pada tanggal 7 Juni dan berakhir pada tanggal 2 Juli. Kemudian ada beberapa jalur, yaitu jalur prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, dan anak guru. Ya, itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Sampai di sini sepertinya memang juga sudah siang, harus kita cukupkan. Jika masih ada pertanyaan, sekali lagi sampaikan melalui WA Group atau Classroom, kelas masing-masing. Kepada Ibu Emjelina mungkin akan menambahkan, ada yang ingin disampaikan Ibu? Sebelum kita tutup. Mikrofonnya masih tertutup, Bu.
Ya, sudah Bu. Ya. Terima kasih saya ucapkan pada orang tua murid yang hadir pada hari ini, yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan penjelasan bagaimana cara masuk mendaftar ke SMP negeri maupun ke SD negeri. Tadi Ibu Dian dan Ibu Desi sudah menjelaskan dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu, kemungkinan masih ada yang tersimpan di hati Bapak Ibu, ya, berani bertanya atau bagaimana, kurang jelas gitu ya. Boleh nanti ditanyakan melalui WA group ya Bapak Ibu ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya selaku Kepala Sekolah SDN Durensawit 05 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami selaku guru SDN Durensawit 05 mohon maaf atas kekurangan kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Angelina Simarmata. Kepada seluruh yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini, sampailah kita di penghujung acara. Kita akan tutup acara ini. Marilah kita sama-sama yang muslim membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada sedikit pantun ini. Agak lama tapi mungkin ada pencerahan. Burung irian, burung cendrawasih, terbang tinggi ke dahan pohon mangga. Cukup sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah. Oke. Okay.